Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Mardianto dengan NPM 65216000056 dari Prodi Teknik Sipil kelas 1B. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pondasi Tiang Pancang yang disusun oleh Dr. Insinyur Sarjono dan diterbitkan oleh Sinar Wijaya dari Surabaya. Di dalam buku tersebut ada total 9 bab. Ya, tanpa berlama-lama dan untuk menghemat waktu, saya akan membaca dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Dalam perancangan pondasi untuk suatu konstruksi dapat digunakan beberapa macam tipe pondasi. Yang pemilihan tipe pondasi ini didasarkan atas yang pertama, fungsi bangunan atas atau superstruktur yang akan dipikul oleh pondasi tersebut. Yang kedua, besarnya beban dan beratnya bangunan atas. Ketiga, keadaan tanah di mana bangunan tersebut akan didirikan. Keempat, biaya pondasi dibandingkan dengan bangunan atas. Dari beberapa macam tipe pondasi yang dapat dipergunakan, salah satu diantaranya adalah pondasi tiang pancang yang mana akan kami bahas berikut ini. Pemakaian tiang pancang dipergunakan untuk suatu pondasi untuk suatu bangunan apabila tanah dasar di bawah bangunan tersebut tidak mempunyai daya dukung atau bearing capacity yang cukup untuk memikul berat bangunan dan bebannya. Apabila tanah keras yang mana mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul berat bangunan dan bebannya letaknya sangat dalam. Pondasi tiang pancang ini berfungsi untuk memindahkan atau mentransferkan beban-beban dari konstruksi di atasnya atau superstruktur ke lapisan tanah yang lebih dalam. Kebanyakan tiang pancang dipancangkan ke dalam tanah. Akan tetapi ada beberapa tipe yang dicor setempat dengan cara dibuatkan lubang terlebih dahulu dengan mengebor tanah. Kalau mengebor untuk penyelidikan tanah, pada umumnya tiang pancang dipancangkan tegak lurus ke dalam tanah. Tetapi apabila diperlukan untuk dapat menahan gaya horizontal, maka tiang pancang akan dipancangkan miring, biterpil. Sudut kemiringan yang dapat dicapai oleh tiang pancang tergantung dari alat pancang yang dipergunakan serta disesuaikan pula dengan perencanaannya. Bab kedua, macam-macam tiang pancang. A. Menurut cara pemindahan beban tiang pancang dibagi dua, yakni 1. Point bearing pile atau end bearing pile. Tiang pancang dengan tahanan ujung. Tiang ini meneruskan beban melalui tekanan ujung ke lapisan tanah keras. Kedua, friction pile. A. Friction pile pada tanah dengan butir-butir tanah kasar atau coarse grained dan sangat mudah melakukan air atau very permeable moil. Tiang ini meneruskan beban ke tanah melalui geseran kulit atau skin friction. Pada proses pemancangan tiang-tiang ini dalam suatu grup atau kelompok tiang yang mana satu sama lainnya saling berdekatan akan menyebabkan berkurangnya pori-pori tanah dan mengkompakkan tanah di antara tiang-tiang tersebut dan tanah di sekeliling tiang tersebut. Karena itu tiang-tiang yang termasuk kategori ini disebut juga compaction pile. B. Friction pile pada tanah dengan butir-butir yang sangat halus atau very fine grained dan sukar melakukan air.
Tiang ini juga meneruskan beban ke tanah melalui kulit atau skin friction. Akan tetapi pada proses pemancangan, kelompok tiang tidak menyebabkan tanah di antara tiang-tiang ini menjadi compact. Karena itu tiang-tiang yang termasuk kategori ini disebut floating pill foundation. B yang kedua, menurut bahan yang digunakan tiang pancang dibagi 4, yakni 1. Tiang pancang kayu, 2. Tiang pancang beton, 2A. Precast reformed concrete fill, atau penampangnya dapat berupa lingkaran segi 4, segi 8. B. Precast prestressed concrete fill. C. Cast in place. Ada 2 macam dari cast in place. Yang pertama Frankie dan Raymond. Tiang pancang baja ada 2, yaitu H fill, kedua pipe fill. 4. Tiang pancang komposit ada 2 macam, A. Kayu, B. Baja. Sekian untuk review singkat dari buku Pondasi Tiang Pancang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.